Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang dirahmati Allah. Bayangkan, seorang ibu renta terkulai di lantai, wajahnya berlumur darah, tubuhnya tergeletak lemas tak berdaya. Di atasnya, sang menantu berdiri dengan napas memburu, memegang ponsel yang baru saja dilemparkan ke arah wajah wanita malang itu. Matanya merah, penuh amarah, tak ada lagi rasa hormat atau takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Di sebuah desa yang tenang, berdirilah sebuah rumah gedung yang tampak mewah dari luar. Pagar besi hitam, tembok tinggi, dan halaman luas membuat siapapun mengira bahwa pemilik rumah itu adalah orang terpandang. Dan memang benar, rumah itu milik Bu Rumiah, seorang janda tua yang hidup bersama anak perempuannya, Lilis, dan menantunya, Rino. Di mata warga, Rino adalah sosok menantu idaman. Usianya sekitar 33 tahun, kulit bersih, senyum manis, dan tutur katanya begitu lembut saat berbicara dengan siapapun. Ia sering terlihat menyapa warga yang lewat, bahkan tak segan membantu membetulkan sepeda anak kecil di pinggir jalan. Orang-orang menyebutnya lelaki yang santun dan penuh empati. Namun, semua itu hanya topeng. Saat pagar rumah tertutup rapat, Rino berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Di dalam rumah, ia adalah pria pengangguran yang tak pernah menyentuh pekerjaan. Seharian waktunya dihabiskan untuk bermain game online di kamar, sementara sang istri Lilis harus berangkat ke pasar dari pagi buta, menjajakan sayuran di tengah terik dan bau amis ikan. Sementara itu, Bu Rumiah, wanita sepuh yang sudah mengeriput kulitnya, masih setia menjaga warung kecil di depan rumah. Tangannya gemetar saat menyeduh kopi untuk pembeli. Matanya sayu. Namun ia tetap semangat. Ia tak ingin rumah itu sunyi. Ia ingin tetap berguna. Tapi di balik keikhlasannya, Bu Rumiah sering merasa lelah. Bukan karena tubuh tuanya, tapi karena rasa sepi yang menyiksa. Di rumah megah yang dibangun dari hasil keringatnya sendiri, ia justru diperlakukan seperti beban. Setiap kali meminta bantuan, Rino selalu beralasan. Lagi sibuk, Bu. Sebentar ya, lagi pusrang. Kenapa nggak minta Lilis aja? Ucapan-ucapan itu selalu menusuk hati Bu Rumiah. Tapi ia tak pernah membalas. Ia hanya tersenyum tipis, menahan tangis dalam diam. Warga tak ada yang tahu. Di luar, Rino tetap pria yang hangat. Di dalam, ia adalah bara yang siap membakar siapapun yang berani menentangnya. Bayangan pagi itu seperti biasa menyapu halaman rumah Bu Rumiah. Seorang wanita tua berusia 67 tahun dengan tubuh yang sudah renta, mengenakan daster batik pudar dan kerudung lusuh. Kaki tuanya melangkah pelan. Tangannya menggenggam sapu lidi yang setia menemaninya tiap pagi. Warung kecil di depan rumah sudah ia buka sejak subuh. Beberapa pembeli mampir membeli rokok, kopi saset, atau hanya sekadar bertegur sapa. Tapi yang membuatnya paling menyesakan, bukan pekerjaan rumah, bukan tubuhnya yang melemah, melainkan perlakuan menantunya sendiri, Rino. Setelah menikahi Lilis 2 tahun lalu, Rino langsung tinggal serumah dengan Bu Rumiah. Rumah gedung itu dulunya dibangun oleh almarhum suami Bu Rumiah dari hasil menjual sawah dan usaha warung yang mereka kelola puluhan tahun. Tapi kini, rumah itu seperti bukan miliknya lagi. Rino memang tidak pernah memukul, tapi sikap dinginnya lebih menyakitkan dari tamparan. Ia tak pernah menyapa, tak pernah bertanya. Bahkan ketika Bu Rumiah jatuh sakit seminggu lalu, Rino hanya mengintip dari balik pintu lalu kembali duduk bermain game. Lilis, anaknya sendiri, seakan tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi-pagi ia harus ke pasar, dan pulang menjelang sore dalam keadaan letih. Ketika malam tiba, ia malah lebih sering tidur cepat daripada mendengar cerita ibunya. Dalam rumah itu, Bu Rumiah merasa seperti bayangan. Hadir, tapi tidak dianggap. Ada, tapi tidak didengar. Pernah suatu hari, saat hujan deras mengguyur, genteng bocor di ruang tamu. Bu Rumiah meminta tolong Rino untuk menaruh ember. Tapi Rino hanya berteriak dari kamar. Taruh sendiri, Bu. Saya lagi turnamen ini. Sayang banget kalau kalah. Dan Bu Rumiah pun mengambil ember itu sambil tertatih, meski akhirnya terpleset dan jatuh. Tulang ekornya nyeri berhari-hari. Tapi tak seorang pun di rumah menanyakan kabarnya. Di balik pagar rumah, Rino masih jadi menantu idaman. Ia ikut ronda, senyum ke tetangga, bahkan sesekali menyumbang untuk masjid.
Tapi bagi Buru Miyah, Rino adalah sosok yang mengikis martabatnya perlahan-lahan. Puncaknya adalah pagi itu. Sebuah hari biasa yang seharusnya tenang, berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang belum pernah ia bayangkan. Sebab hari itu, Buru Miyah hanya meminta satu hal kecil, memindahkan karung beras ke depan warung. Tapi ia tidak tahu, permintaan kecil itu akan berakhir dengan nyawanya sendiri sebagai tumbal. Bayangan pohon karet di kebun belakang rumah, yang dulu sering ia panen bersama almarhum suaminya, akan menjadi saksi bisu peristiwa paling keji dalam hidupnya. Dan azab Allah akan menunggu di tikungan. Suasana sore di desa itu selalu hangat. Anak-anak berlarian di lapangan. Suara azan menggema dari musala kecil di ujung jalan, dan warga saling menyapa ramah di depan rumah masing-masing. Di tengah keramaian yang tampak damai itu, nama Rino begitu harum. Rino memang beda ya, sopan banget kalau ngomong, kata Bu Erna, tetangga sebelah. Iya, waktu itu motor saya mogok, dia bantuin dorong sampai bengkel loh, sahut Pak Imam, pemilik toko kelontong. Warga tak pernah tahu seperti apa sebenarnya Rino saat berada di balik pintu rumah. Mereka hanya melihat dari apa yang ditunjukkan, senyum, tawa, dan kebaikan palsu yang begitu meyakinkan. Dan Rino tahu, semakin dia terlihat baik di luar, maka semakin tidak ada yang akan percaya jika kelak kebusukannya terbongkar. Setiap pagi sebelum Lilis pulang dari pasar, Rino akan keluar sebentar menyapa warga. Kadang membawa makanan kecil, kadang ikut bantu angkat galon tetangga, atau pura-pura bantu membetulkan saluran air. Semua dilakukan bukan karena tulus, tapi karena satu alasan, menjaga citra. Kembali ke dalam rumah, ia langsung berubah. Duduk santai di ruang tamu yang luas, kaki selonjoran di meja, tangan tak pernah lepas dari ponsel. Suara game dari HP-nya menggema lebih keras daripada suara ibunya yang batuk-batuk dari dapur. Warung kecil di depan rumah tetap berjalan, tapi semua pekerjaan dikerjakan oleh Buru Miyah seorang diri. Mulai dari angkat-angkat barang, nyapu halaman, hingga membersihkan bekas makan Rino yang ia tinggalkan begitu saja di atas meja. Tapi Buru Miyah bukanlah wanita bodoh. Ia tahu betul bahwa menantunya menyimpan amarah yang terpendam. Ia tahu Rino hanya memakai wajah manis sebagai kedok, dan diam-diam menyimpan kebencian terhadap dirinya. Yang membuat hati Buru Miyah perih bukan hanya sikap cuek itu, tapi juga cara Rino memperlakukan rumah ini seakan miliknya sendiri. Memasang TV baru tanpa izin, membawa teman main tengah malam, bahkan menyimpan motor baru di dalam rumah tanpa pernah ikut membantu listrik atau bayar air. Lilis pun mulai berubah. Ia lebih sering membela suaminya ketimbang ibunya sendiri. Udah Bu, namanya juga laki-laki, biarin aja main HP. Nggak usah dimarahin. Begitu katanya setiap kali Buru Miyah mencoba bicara. Dan sejak saat itu, Buru Miyah memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, semua yang ia katakan akan selalu dipatahkan. Ia menyimpan semua luka itu di dalam dada, berharap Allah memberi kekuatan hingga ajal menjemput. Namun Buru Miyah tak pernah menduga bahwa ajal itu ternyata akan dijemput bukan oleh usia, tapi oleh tangan menantunya sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Lilis sudah berangkat sejak subuh ke pasar, membawa sayur mayur dan ikan segar untuk dijual. Di rumah hanya tersisa 2 orang, Rino dan Buru Miyah. Warung kecil milik Buru Miyah mulai dipenuhi pembeli. Namun tumpukan beras yang baru dikirim semalam belum dipindahkan ke depan. Karung beras itu berat, dan tubuh Buru Miyah tak lagi sekuat dulu. Maka dengan suara pelan, ia mengetuk pintu kamar Rino. Rin, bantuin ibu ngangkatin karung beras ya, biar bisa dipindah ke warung. Pintanya lirih namun sopan. Tak ada jawaban. Buru Miyah mengetuk sekali lagi, lebih keras. Rino, tolong nak, ini karungnya berat. Pembeli udah mulai datang. Dari dalam kamar, terdengar suara game yang berisik. Lalu pintu terbuka dengan kasar. Rino berdiri dengan wajah kesal, mata merah karena begadang, dan mulut menguap lebar. Bu, ganggu banget sih. Orang lagi main, malah disuruh-suruh ngangkat beras segala. Bentaknya. Buru Miyah kaget, tapi tetap memohon. Sebentar aja, Rin. Nggak sampai 5 menit. Namun kata-kata itu malah memicu amarah. Rino mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, lalu dengan gerakan cepat dan penuh emosi, ia melemparkannya ke arah wajah Buru Miyah. Duh! Suara benturan itu terdengar nyaring. Ponsel itu menghantam pelipis Buru Miyah, hingga ia terhuyung dan terjatuh ke lantai. Tubuhnya tergeletak. Tak ada suara. Tak ada gerakan, hanya darah yang mulai mengalir pelan dari pelipisnya.
Rino tersentak. Napasnya memburu. Bu, bu. Panggilnya panik sambil mengguncang tubuh wanita tua itu. Namun Bu Rumiah tak menjawab. Matanya tertutup, tubuhnya dingin. Dalam kepanikan, Rino menutup pintu kamar dan menarik tubuh ibu mertuanya ke dalam. Ia menyeka darah dengan kain, lalu duduk di lantai sambil memegang kepalanya yang pusing. Ia ketakutan. Ia berpikir keras. Dan di tengah kebingungan itu, muncul satu ide jahat, satu cara untuk menyelamatkan dirinya dari tuduhan. Ia membuka lemari, mengambil tali tambang yang biasa dipakai untuk menjemur pakaian. Dengan tubuh gemetar, ia mengikat leher Bu Rumiah, lalu menyeretnya perlahan ke kebun belakang, ke arah pohon karet yang rindang, tempat almarhum ayah Lilis dulu sering bersantai. Dengan tangan sendiri, Rino melemparkan ujung tali ke salah satu cabang pohon. Ia mengikat kuat, lalu menggantungkan tubuh lemah itu di sana. Kakinya tak menyentuh tanah. Wajahnya lebam. Tubuhnya tergantung diam. Tak ada suara. Ia mengambil sandal Bu Rumiah, meletakkannya di bawah pohon. Lalu menulis secarik surat yang ia masukkan ke kantong daster Bu Rumiah, seolah-olah pesan terakhir dari wanita yang putus asa. Ia berharap warga akan percaya bahwa Bu Rumiah bunuh diri. Setelah semuanya selesai, ia kembali masuk rumah, mencuci tangannya yang bergetar, membasuh wajahnya, lalu duduk di ruang tamu, seolah tak terjadi apa-apa. Dan ketika suara adzan zuhur berkumandang, Rino menatap keluar jendela. Dari balik kaca, bayangan pohon karet itu masih terlihat jelas. Namun ia tidak tahu, langkahnya baru saja menapaki jalan paling gelap dalam hidupnya. Dan azab Allah sedang mengintainya, perlahan, tapi pasti. Siang itu, teriakan menggema dari arah belakang rumah. Bu Rumiah! Astagfirullah! Ibu Rumiah gantung diri! Teriakan itu datang dari seorang anak tetangga yang sedang bermain layangan dan tak sengaja melihat tubuh yang menggantung di pohon karet. Dalam hitungan menit, warga pun berkumpul. Ada yang panik, ada yang menangis, dan ada pula yang hanya berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Tubuh Bu Rumiah menggantung lemah, dasternya tertiup angin, sementara wajahnya sudah membiru. Di bawah pohon, sandal jepit tua dan selembar kertas tergeletak seperti pesan terakhir. Lilis yang baru saja pulang dari pasar langsung berlari begitu mendengar kabar itu. Ibu! Ibu! Jeritnya histeris sambil merangkak mendekati tubuh sang ibu yang sudah diturunkan warga. Rino pun pura-pura menangis, memeluk Lilis dengan ekspresi penuh duka. Ia terus mengulang kalimat, "Saya juga nggak nyangka, Lis, saya benar-benar nggak tahu." Beberapa warga berusaha menenangkan Lilis yang histeris, sementara beberapa lainnya membaca surat yang ditemukan di kantong Bu Rumiah. Tulisannya pendek. "Maafkan ibu. Ibu sudah lelah. Rumah ini terlalu sesak untuk orang tua seperti ibu." Warga percaya. Mereka tak curiga sedikit pun. Ibu Rumiah memang akhir-akhir ini kelihatan murung, kata Bu Parto. Iya, sering bengong di warung sendirian. Mungkin dia stres tinggal serumah dengan anak muda, sahut Pak Warto. Tak ada yang tahu bahwa surat itu bukan ditulis oleh tangan Bu Rumiah. Tak ada yang tahu bahwa wajah lebam dan luka di pelipis bukan karena tali, tapi karena lemparan ponsel. Dan tak ada yang tahu bahwa si menantu yang sedang berdiri paling depan saat pemakaman, yang memimpin doa dengan suara lantang sambil menangis sesenggukan. Dialah dalang dari semua ini. Jenazah Bu Rumiah dimandikan dan disyalatkan dengan penuh haru. Warga menunduk, satu persatu ikut dalam iring-iringan ke makam umum desa. Langit siang itu terik, tapi hati semua orang terasa beku. Kepergian Bu Rumiah dianggap tragedi. Hanya Lilis yang terus menatap wajah jenazah ibunya dengan rasa yang tidak tenang. Air matanya mengalir deras, tapi di balik itu, ada keraguan, ada firasat. Karena ia tahu, ibunya bukan tipe yang mudah menyerah. Ibunya bukan orang yang akan mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi semua bukti mengarah ke sana. Posisi tali. Tidak ada tanda kekerasan yang mencolok. Dan Rino memainkan perannya dengan sangat sempurna. Lis, ini sudah takdir. Ibu pergi dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan saja, ya? Ucap Rino lembut, sambil menepuk pundak istrinya. Lilis mengangguk pelan. Tapi hatinya tak pernah benar-benar yakin. Dan firasat itu, kelak akan membuka semuanya. Sementara itu, malam demi malam mulai berubah bagi Rino. Bukan lagi soal rasa bersalah, tapi tentang teror yang datang dari arah yang tak terlihat.
Suara pintu yang berderit. Langkah kaki di tengah malam. Bayangan tua yang duduk di warung saat dini hari. Rino mulai merasa tak aman. Tapi semuanya baru permulaan. Karena azab Allah akan datang tepat di saat ia merasa paling aman. Hari-hari berlalu setelah pemakaman Bu Rumiah. Warung kecil di depan rumah dibiarkan tertutup. Lilis masih larut dalam duka. Sementara Rino mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Awalnya hanya mimpi. Ia bermimpi berjalan di kebun belakang, lalu melihat tubuh Bu Rumiah masih tergantung di pohon karet. Tubuh itu menatap ke arahnya dengan mata membelalak. Tapi ketika Rino hendak berlari, pohon-pohon menguncinya. Dan suara lirih menggema dari segala arah. "Kenapa kamu bunuh aku, Rino?" Rino terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Nafasnya tersengal. "Cuma mimpi," katanya pada diri sendiri. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Tak berhenti di situ. Beberapa malam kemudian, saat Rino sedang mencuci wajah di kamar mandi, ia melihat pantulan aneh di cermin. Bukan wajahnya, tapi wajah seorang wanita tua, berdiri di belakangnya, basah kuyup, rambutnya menjuntai, dan matanya menatap tajam tanpa berkedip. Rino terjatuh ke belakang dan hampir menabrak pintu. Tapi ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia berdiri terguncang, lalu menutup cermin dengan kain. Sejak malam itu, ia tak pernah berani menatap wajahnya sendiri terlalu lama. Siang hari pun tak lagi terasa aman. Rino sering mendengar suara piring jatuh dari dapur, tapi ketika dicek, semuanya utuh. Kadang, ia mendengar suara kursi ditarik dari warung depan, padahal warung itu terkunci. Yang paling membuat darahnya membeku adalah saat ia mendengar suara tangisan lirih dari kebun belakang saat azan maghrib baru saja selesai dikumandangkan. Tangisan itu bukan tangisan Lilis. Tangisan itu adalah suara Bu Rumiah. Suara yang sama persis seperti saat dulu beliau memanggil Rino dari dapur. Penuh kelembutan. Tapi kali ini, mengandung luka yang tak terucap. Lilis mulai heran dengan sikap suaminya. Rino kini tampak gelisah, sering termenung, bahkan mendadak marah tanpa sebab. "Kamu kenapa sih, Rin?" tanya Lilis pelan. "Gak usah ikut campur," bentak Rino, membuat Lilis terdiam. Malam itu, Rino duduk sendirian di ruang tamu. Ia menyalakan semua lampu, memutar ayat kursi dari ponsel, dan memeluk bantal seperti anak kecil. Tapi ketakutannya tidak hilang. Justru semakin menjadi. Hingga malam keempat, semua ketakutan itu berubah menjadi kenyataan. Saat ia pergi ke kamar mandi tengah malam, ia merasa ada yang memperhatikannya. Langkahnya goyah. Lantai kamar mandi terasa licin. Dan tepat saat ia memutar tubuh untuk menutup pintu, bluk, kakinya terpeleset. Tubuhnya menghantam lantai dengan keras. Suara tulangnya terdengar patah. Kepalanya menghantam pojok bak mandi. Darah mengucur. Tubuhnya gemetar, mencoba bangkit, tapi tidak bisa. Ia mencoba berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Rino hanya bisa terbaring, menatap langit-langit kamar mandi. Sementara bayangan samar wajah Bu Rumiah muncul di plafon yang basah. Dan saat itulah, Rino sadar. Azab itu telah datang. Dan ini baru permulaan. Sejak malam nahas itu, Rino tak lagi bisa berdiri. Dokter memvonisnya lumpuh permanen dari pinggang ke bawah. Saraf tulangnya rusak parah akibat benturan keras. Kini, hidupnya bergantung pada kursi roda. Bahkan untuk buang air pun ia harus dibantu. Di rumah besar yang dulu ia kuasai sesuka hati, kini ia hanya bisa duduk terpaku, tak bisa melangkah kemana-mana. Tidak ada lagi game online, tidak ada lagi tawa-tawa di depan warga. Yang ada hanyalah suara kipas angin tua, dan bisikan-bisikan malam yang makin kencang terdengar. Lilis berusaha merawat suaminya dengan sabar, meski batinnya makin terluka. Ia mulai sadar bahwa Rino bukan pria yang ia kenal dulu. Tapi ia tetap mencoba bertahan, menganggap semua ini sebagai ujian. Namun yang tidak bisa ia sentuh adalah kegelisahan batin Rino yang semakin menggila. Rino sering bicara sendiri, tertawa lirih, terkadang menangis tanpa alasan. Pernah suatu malam, ia menggigil ketakutan, lalu berteriak, "Maaf Bu, jangan ganggu saya. Saya nggak sengaja. Saya takut, saya takut." Lilis terbangun dan mencoba menenangkannya. Tapi Rino hanya menangis dan menunduk, seakan sedang melihat sesuatu dari bawah ranjangnya.
Lantai rumah itu kini tak lagi terasa mewah baginya. Ia menganggap setiap sudut menyimpan bayangan. Setiap pantulan kaca menyimpan wajah Bu Rumiah. Dan setiap malam, ia merasa seseorang berdiri di balik jendela, mengintip dari luar. Beberapa kali ia mencoba berdoa, tapi setiap kali melafalkan ayat suci, mulutnya terasa keluh. Seolah-olah lidahnya ditahan. Tangannya gemetar setiap kali mencoba menyentuh mushaf. Seperti ada yang menghalangi. Dosa yang belum pernah ia akui. Yang paling menyakitkan adalah saat Lilis mulai menjaga jarak. Perlahan tapi pasti, rasa cintanya memudar. Ia mulai tidur di kamar terpisah, menjawab seadanya, dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Rino merasa seperti mayat hidup. Ia dikurung di kursi roda, ditemani rasa takut, penyesalan, dan bisikan-bisikan yang makin menusuk jiwa. Satu-satunya temannya hanyalah suara langkah dari loteng. Langkah yang datang setiap malam pukul 2. Langkah pelan, tapi berat. Seolah-olah seseorang sedang menyeret tubuh. Dan ketika ia mencoba memanggil Lilis, tak ada jawaban. Karena suara itu, hanya ia yang bisa dengar. Kini Rino tak hanya lumpuh tubuhnya, tapi juga jiwanya. Karena dosa yang ia kira bisa disembunyikan, ternyata mengendap dan membusuk di dalam dirinya sendiri. Hari-hari Rino kini dipenuhi teror yang tak bisa dijelaskan. Bukan lagi sekadar mimpi buruk, bukan hanya bisikan-bisikan halus atau bayangan samar, tapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang mengikatnya kuat dalam penderitaan yang terus hidup, bahkan saat ia berharap mati saja. Lilis yang dulu sabar, kini mulai muak. Ia jarang pulang. Kadang hanya menitipkan makanan lewat tetangga. Kadang sama sekali tidak muncul selama 2-3 hari. Rino dibiarkan sendirian di rumah besar itu. Tubuhnya makin kurus, kulitnya pucat, dan kakinya mengecil seperti ranting kering. Sementara suara-suara itu semakin jelas, semakin berani, semakin menusuk. Setiap malam ia mendengar pintu kamar terbuka sendiri. Langkah kaki mendekat, terhenti tepat di belakang kursi rodanya. Lalu suara lembut terdengar. "Nak, karung beras itu belum dipindahkan." Rino menjerit. Ia mencoba memutar kursi roda, tapi rodanya berat seperti diseret tanah. Ia memejamkan mata, berteriak, memohon ampun, tapi tak pernah ada jawaban. Di suatu malam yang sunyi, ia kembali terjatuh dari kursi roda. Tubuhnya tergeletak di lantai ruang tamu, tak mampu bergerak. Mulutnya hanya mampu berbisik lirih. "Ampuni aku, Bu, aku salah, aku salah." Tangisnya bercampur dengan air liur yang mengalir dari mulut. Sementara dari arah dapur, lampu tiba-tiba menyala sendiri. Terdengar suara gelas pecah, dan langkah kaki yang menyeret sandal menuju ke arahnya. Rino hanya bisa menangis. Matanya menatap langit-langit rumah yang mulai menghitam dalam pandangannya. Bukan karena mati, tapi karena pikirannya sudah setengah rusak. Ia bukan lagi Rino yang dulu. Kini ia adalah bangkai hidup yang disiksa perlahan oleh bayangan masa lalu yang tak mau pergi. Warga sekitar mulai menjauh. Mereka mendengar suara teriakan dari rumah Rino setiap malam. Tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka bilang rumah itu angker. Mereka bilang, arwah Bu Rumiah belum tenang. Sementara itu, Rino terus hidup. Tidak mati. Tidak sembuh. Hanya terjebak dalam tubuh yang lumpuh dan jiwa yang hancur. Ia tak bisa bicara dengan normal. Ia tak bisa lagi memanggil Lilis. Ia hanya bisa menatap langit-langit rumah yang kini terasa seperti langit-langit kubur. Matanya kosong, napasnya lambat, tapi detak jantungnya masih berjalan. Karena Allah tidak langsung mencabut nyawa orang zalim. Kadang, Allah membiarkannya hidup cukup lama, agar ia merasakan bagaimana rasanya disiksa di dunia, sebelum kelak disiksa di akhirat.